Shalom blessed people, balik lagi bersama dengan gue Unedo Tesalonika Gultom. Dan lo tentunya lagi nonton Christian Daily Channel dengan program Daily Bread. Buat blessed people yang belum nonton video sebelumnya dari Daily Bread, bisa cek linknya di sini. Dan buat lo juga yang mungkin baru subscribe Christian Daily Channel, bisa langsung dieksplor aja karena kita udah sampai di Daily Bread edisi yang ke-38. So pada kesempatan kali ini Daily Bread akan membahas hal yang baru. Tapi sebelumnya gue mau bertanya dulu sama blessed people semuanya. Ada nggak sih di antara blessed people yang pernah insecure? Yang pernah menghakimi diri sendiri? Yang pernah membandingkan kehidupan dirinya dengan kehidupan orang lain? Pernah nggak blessed people membandingkan pencapaian dalam diri lo dengan pencapaian yang orang lain miliki? Kalau misalnya pernah, gue cuma mau bilang sama blessed people, harusnya lo tahu diri blessed people. Kenapa gue bilang harusnya tahu diri? Karena tidak seharusnya kita membandingkan apapun yang ada di dalam diri kita dengan orang lain. Karena ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, itu artinya kita nggak tahu diri. Lo ngerti nggak? Yang dimaksud dengan orang nggak tahu diri, nggak tahu diuntung. Itu dia tuh. Nggak tahu diuntung itu tuh yang ngeri. Nah, kalau lo nggak bandingin diri lo dengan orang lain, itu artinya lo adalah orang yang nggak tahu diri. Lo adalah orang yang nggak tahu diuntung. Lo apa sebabnya? Gue membandingkan diri orang kok bisa dibilang nggak tahu diri. Blessed people, lo sadar nggak? Kalau Yesus itu mau mati untuk semua orang. Semua orang itu termasuk lo yang menganggap diri lo nggak berharga, lo yang menganggap diri lo nggak berguna, lo yang menganggap diri lo nggak berhasil. Kalau lo nggak disayang sama Tuhan Yesus, kalau ada orang-orang yang nggak disayang sama Tuhan Yesus, maka dia hanya mati untuk beberapa orang aja. Dan lo jadi punya alasan untuk menganggap diri lo gagal, menganggap diri lo nggak berguna, menganggap diri lo nggak berhasil, dan lain sebagainya macamnya. Dan yang harus kita sadari juga blessed people, bahwa semua manusia di dunia ini adalah orang-orang yang masih memiliki kekurangannya masing-masing. That's why kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ditetapkan sebagai satu anggota tubuh. Kita harus bisa saling melengkapi antara gereja yang satu, antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Jadi jangan ada yang menganggap dirinya nggak berguna. Jangan ada yang menganggap dirinya tidak berharga. Karena selama lo tidak menang atas diri lo sendiri, lo nggak bakal pernah bisa mengalami namanya breakthrough. Lo nggak bakal pernah bisa mengalami namanya penuaian. Berkaitan dengan tema bulan ini, The Final Crops, gereja yang siap menuai di akhir zaman. Lo sampai kapanpun gak bakal pernah bisa menuai kalau lo aja gak bisa menang atas masa lalu lo. Kalau lo aja masih menganggap diri lo gagal. Kalau lo aja masih menganggap diri lo gak berguna. Gimana caranya bisa menuai? Gimana caranya bisa memenangkan jiwa kalau sedangkan diri lo sendiri aja belum menang? Dalam Yesaya pasal 43 ayat yang keempat berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Karena blessed people berharga di mata Tuhan, maka dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk lo. Makanya jadi orang tuh tahu diri. Jangan nganggap diri kurang mulu. Jangan nganggap diri rendah mulu. Kita memang harus rendah hati, tapi nggak boleh rendah diri. Catat baik-baik. Kita boleh, harus rendah hati, tapi tidak untuk rendah diri. Jadi stop mulai dari sekarang blessed people. Ketika lo buka Instagram, ketika lo buka Facebook, atau sosial media yang lainnya, lo hanya membandingkan diri lo dengan orang lain. Dan satu yang harus dicatat, sebuah gambaran, dalam kita menjalani kehidupan. Memang kita nggak boleh selalu melihat ke atas, tapi jangan juga selalu melihat ke bawah. Diibaratkan seperti ketika kita mengendarai sebuah motor atau mobil yang menggunakan kaca spion. Kaca spion berfungsi untuk melihat ke belakang, dan tentu itu ada gunanya kan. Tapi kalau blessed people mengendarai sepeda motor, mobil, atau apapun yang menggunakan kaca spion, selama mengendarai, selama berkendara, lo selalu nengoknya ke kaca spion, mata lo selalu ngelihat kaca spion, apa yang terjadi? Nabrak, bos. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita memang nggak perlu dan tidak harus selalu melihat ke depan.
Sesekali kita harus melihat ke belakang. Tapi yang menjadi masalah, masih ada banyak orang yang terus-menerus ngelihatnya ke belakang. Belum beres dengan masa lalunya. Karena apapun di dalam kehidupan kita semuanya harus balance. Kita melihat ke atas untuk motivasi, kita melihat ke bawah untuk menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Tidak bersungut-sungut. Karena kalau kita ngelihatnya ke atas terus, kita jadi orang yang nggak tahu diri. Tapi kalau kita menjadi orang yang selalu melihat ke bawah, maka kita nggak akan pernah maju. Nabrak yang ada. Sampai sini paham ya, blessed people ya? Karena selain ada kekurangannya masing-masing, setiap kita diciptakan Tuhan dengan kelebihannya masing-masing. Kalau lo nggak pinter di bidang akademis, ya it's okay. Karena gue yakin, lo pasti punya kelebihan di bidang yang lain. Kalau lo nggak bisa pelayanan musik di gereja, ya it's okay. Emang siapa yang suruh harus pelayanan musik? Enggak. Kalau lo nggak bisa berkhotbah, ya it's okay. Emang siapa yang suruh di gereja harus berkhotbah semuanya? Jadi jangan menganggap diri lo rendah karena lo nggak bisa melakukan apa yang orang bisa lakukan. Lo dan gue diciptakan Tuhan unik, spesial. Makanya tahu diri, deket sama Tuhan. Asah kemampuan kita setiap hari. Supaya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya menuntun kita supaya kita juga bisa tahu kita diciptakan dengan fungsi apa. Jangan kita jadi orang paling gampang untuk tahu kelemahan kita. Kelebihannya sampai lupa. Jadi gimana, blessed people? Masih ada nggak di antara lo sampai detik ini yang masih aja membandingkan pencapaian orang dengan pencapaian diri lo sendiri? Kalau masih ada, kita sama-sama berjuang untuk mengandalkan Roh Kudus, blessed people. Makanya, apa-apa tuh sebelum ngapa-ngapain, tanya Tuhan dulu. Jangan udah melakukan sesuatu, baru tanya Tuhan. Giliran udah gagal, protesnya sama Tuhan. Giliran udah gagal, nyalahinnya diri sendiri. Lo sakit kalau kayak gitu. Sumpah. Ya, blessed people. Jadi jangan sampai ada di antara blessed people yang setelah menonton video ini selalu atau masih merasa dirinya rendah, merasa dirinya nggak berharga, doa sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Lo dan gue udah ditebus dengan darah yang mahal. Pengorbanan yang sangat luar biasa. Yesus mau dicambuk buat siapa? Buat lo. Dan lo masih bilang diri lo gak berharga. Lo gila namanya, ya kan? Gak ada kata-kata lain yang bisa dikatakan. Gak ada julukan atau sebutan lain yang bisa diberikan kepada orang-orang kayak gitu. Selain orang gak tahu diri, gak tahu diuntung. So jangan pernah melakukan itu lagi. Ambil tindakan mulai dari sekarang. Dan jalani dengan konsisten. Ingat, tanya Tuhan dulu, baru bertindak. Jangan bertindak dulu, baru tanya sama Tuhan. Oke? So blessed people, sampai sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe kalau blessed people mendapatkan berkat dari setiap videonya Christian Daily Channel. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. So see you, and God bless you. And as always, keep the faith.